مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة. Dari fraksi Nasdem kepada yang terhormat Bapak DRS Haji Edi Sasmito, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Pak PRT Camat Kemlagi, hormati Bapak Kapolsek Kemlagi, yang saya hormati Bapak Akramil Kemlagi, sangat saya hormati dan saya banggakan rekan seperjuangan saya Pak Bagus Trio Jatmiko dari fraksi DPRD dan Mojokerto. Nah, nggih, kok menawi enten dalan nggih kepanggih kula Pak Edi, nggih. Iso Pak, nggih. Wonten ta? Oh, ini. Alhamdulillah kemarin waktu pileg saya berangkat nyalek dari Partai Nasdem dan alhamdulillah terpilih juga. Jadi dari Partai Nasdem kemarin ketiga jadi yang terpilih Pak Hamid, kalau dari Kemaki Pak Heri dan dari Dawar saya. Setelah masuk ke DPRD, saya ditugaskan oleh partai masuk ke Komisi 3. Komisi 3 itu bagian pembangunan dan infrastruktur serta lingkungan hidup. Niku ngurusi barang sing ada 100 Bapak. Urusan pembangunan, urusan waktu, urusan dan macam lagi. Lalu, waduh omongan saya atas nih. Alhamdulillah dipercaya juga sebagai ketua komisi di sana. Bapak, Ibu, sampun nggih perkenalan nggih. Napa wonten cerita-cerita malih? Cakap nggih. Niki materi ini wonten kata. Tapi kula takleti jenengan niki perlu dibahas ruwiji. Napa jenengan iki nyuwun sing ringkas, padat, berisi. Terus pundi? Sing ringkas, padat, berisi. Betul nggih? Yang penting intine wonten cek dipahami, kan ngoten nggih? Nggih, berarti nek terus tiang-tiang ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Makin cepat, makin bagus, tidak berdiri-diri. Ngoten nggih? Siap. Nggih, ngeten Bapak, Ibu. Wawasan kebangsaan. Jadi pemahaman secara secara arti kata. Wawasan kebangsaan itu bagaimana pemahaman kita, pemahaman diri kita terhadap nilai-nilai dan identitas suatu bangsa. Itu wawasan kebangsaan. Terus pundi jenengan memahami nilai-nilai identitas bangsa Indonesia. Tujuannya apa? Tujuannya
supaya kita ini mempunyai rasa cinta tanah air. Dan pada tindakan berikutnya kita mempunyai bagaimana aktualisasi kita, perbuatan kita terhadap bela negara kita yang sangat kita cintai, supaya cita-cita luhur kita terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia ini tetap kokoh, terwujud, tidak ada satu halangan apapun. Paham ya? Artinya niku. Jadi istilah sekarang yang sudah lagi ngetren NKRI harga mati. Jadi sudah tidak ada kita bahasan lagi masalah bentuk negara, masalah lopo mawon sing terkait masalah negara. Jadi sudah final itu yang kita sepakati bersama, NKRI harga mati. Terus bagaimana penjabarannya? Kalau istilahnya definisinya kita sudah mengerti. Jadi Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dalam bermasyarakat ini harus bisa menerjemahkan, mengimplementasikan terhadap nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai Undang-Undang Dasar 45 serta Bhinneka Tunggal Ika. Karena itu yang menjadi landasan. Kalau Pancasila itu dasar negara. Kalau Undang-Undang Dasar 45 itu landasan dari konstitusional kita. Sedangkan Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu perwujudan bahwa bangsa Indonesia ini dengan berbagai macam baik suku, bahasa, agama, budaya, dan segala macam ini harus dikemas, ini harus diwujudkan, harus dipahami betul dalam berbangsa dan bernegara. Terutama kita di lingkungan yang lebih kecil, yang paling kecil adalah bagaimana kita bisa mengaktualisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Apa saja yang harus dilakukan terkait masalah nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan segala macam. Artinya, nek rumiyin kula sampe diaturaken kalian pembawa acara. Rumiyin niku wonten pelajaran P4. Pangerten nggih? Menawi P4 dulu itu ada yang namanya Hippolexus Budhankam. Tas saya kata mboten. Mboten nggih. Wah, berarti kula tok sing ngelih. Nggih, rumiyin niku P4 butir P4 kudu hafal pada sekolah. Rabi, adik gak duwe piagam P4. Gak dinikahno karo mulu. Lho nggih kula rumiyin ten dukur nek pacar kita penani ta mboten. Mboten nggih. Langsung nggih. Kula rumiyin ditandeti panjenengan piagam P4. Mboten kagungan, gak dinikahno, Pak. Nah, sekarang ini karena pelajaran P4 kan sudah tidak ada. Nah, panjenengan semua supaya nilai-nilai ini tidak luntur, tidak pudar di masyarakat, kita berikan pemahaman itu. Supaya apa? Rasa cinta air, cinta tanah airnya ini tidak luntur. Ya, karena apa? Perkembangan dunia sekarang sudah sangat luar biasa, Bapak Ibu. Kalau
ini tidak diberikan pemahaman, tidak dibentengi terhadap serangan-serangan dari media, dari ekonomi, dari budaya dan segala macam, ini lambat laun akan mengikis. Nah, inilah tujuan kita. Kenapa wawasan kebangsaan ini sangat perlu untuk diberikan lagi. Terus kalau sampaikan, kalau dulu itu ada namanya Ipolexus Budhamkam, itu singkatan Pak. Ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Pulau dibikin SD, belum apa, saya dikasih apa, alhamdulillah. Nopo malih dikeken mari kenal sumber, tambah apa, Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, baik masalah ekonomi, masalah sosial, masalah budaya, dan pertahanan keamanan, ini cuma satu yang harus kita utamakan. Apa itu? Kita harus mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nopo hubungane, nopo kaitane ekonomi. Sani dinamika ekonomi, tiang usaha. Ekonomi itu kan dari berusaha untuk memperkuat ekonomi. Persaingan ekonomi itu luar biasa. Kalau kita tidak memahami terhadap persatuan dan kesatuan, akhirnya nopo satu guru goro-goro nopo podo dodolan bakso ini kalah laris, podo marungi royoan kalah laris. Jari ini si kalau itu jadi dibuli tetap. Nah, jadi itu harus tetap pahami. Yo Pak, ini rezeki bisa sing itu. Syukur-syukur kalau bisa tercapai katamu fakat. Kalau sudah dimusyawarahkan, kalau sudah tercapai kata mufakat, ya harus legowo. Walaupun mungkin usulannya tidak diterima, walaupun mungkin kepentingannya belum terakomodir, jangan sampai sudah selesai dan musyawarah mufakat keluar provokasi bocor. Woi, itu lah jadi kamu, itu mah ini. Kadang ya. Nah, ini yang harus dikikis, harus dihilangkan, supaya apa? Persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Yang terakhir, pertahanan keamanan. Pak, pulau niki lurah, pulau niki BPD, Muslimat, RT, RW. Hubungan nih kali pertahanan keamanan. Pertahanan keamanan kan tugasnya TNI Polri. Nggih ta? Pertahanan keamanan tugas semua warga negara. Tidak cuma bapak-bapak TNI Polri. Karena apa? Yang namanya tugas pertahanan keamanan itu tidak cuma angkat senjata, Pak. Ya kalau perang harus angkat senjata memang kalau perang. Tapi pada saat negara dalam keadaan sudah aman, kondusif, tugas kita terutama dengan yang di desa, insya Allah punya peran yang sangat penting. Bagaimana menciptakan suatu kondisi yang kondusif, aman, tenang, damai. Karena apa? Karena dengan situasi yang kondusif, aman, tenang, damai, kita bekerja itu juga nyaman. Kalau kita bekerja nyaman, akhirnya apa? Ekonomi juga meningkat. Hubungannya seperti itu rantainya. Jadi itu saling berkait. Jadi masalah bela negara,
masalah pertanakan itu tugas kita semua. Nah, kalau sampai ternyata ada darurat perang, nah ya beda lagi. Ya memang kita mau nggak mau ya bela negara, ya angkat senjata bareng-bareng dengan Pak TNI Polri untuk mempertahankan wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia. Oke, gambaran perkebunan nggih, gambaran ini wawasan kebangsaan nggih. Terus sekarang apa yang harus dilakukan jenengan-jenengan semua? Bapak, Ibu, pemahaman wawasan kebangsaan ini sangat penting. Karena apa? Dari pemahaman yang sudah panjenengan terima itu tadi, bagaimana kita ke depan ini mempunyai rasa cinta tanah air kita. Kalau kita sudah mempunyai rasa cinta terhadap tanah air kita, maka akan tumbuh bagaimana kita mempunyai sikap untuk bela negara kita. Nah, kalau kita sudah mempunyai pandangan seperti itu, wawasan seperti itu, apa yang harus dilakukan? Jenengan harus bagaimana mensosialisasikan ke warga, terutama kepada generasi muda. Karena apa? Generasi muda ini yang masa depannya masih panjang, yang nggak tahu nanti 10-20 tahun yang akan datang, yang akan memimpin negara ini. Kalau dari awal sejak dini tidak ditanamkan itu, ya nilai-nilai kebangsaannya patut dipertanyakan. Bagaimana yang bersangkutan nanti ke depan mempunyai rasa cinta tanah. Karena apa? Karena yang masih muda-muda, satu, tidak pernah mengalami masa-masa sulit, masa-masa perjuangan. Ngerti ini zamannya wis enak. Mulai saat ini gini, umpun main arek enom, arek cilik terus sekolah, pinter dan HP. Nggih ta nggih? Masalahnya wis enak gampang bisa zaman saat ini. Gak ngerti zaman susah. Ngoten lho. Gak ngerti zaman perjuangan kemerdekaan, gak ngerti zaman pemberontakan macam-macam. Nah, tahunya zaman sudah ini. Nah ini makanya perlu untuk terutama yang sudah diberikan pemahaman. Bapak, Ibu, dengan pemahaman dan sosialisasi saya dengan diharapkan apa yang kita cita-citakan bersama, Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI ini akan terwujud selamanya. Tetap kokoh, tetap tidak ada yang bisa menggoyahkan. Karena apa? Bapak, Ibu, jenengan rumiyin sekolah, insya Allah belajar sejarah. Tidak sedikit, baik itu kerajaan, baik itu negara yang bisa bubar. Nggih, Uni Soviet kurang gede apa? Buyar. Dadi negara cilik-cilik. Kerajaan Indonesia kurang jaya napa Majapahit, Sriwijaya. Buyar. Karena apa? Ya itu tadi cinta tanah air. Nggih? Siap nggih? Bela negara nggih? Nggih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sekilas pemahaman yang saya berikan ini bisa memberikan motivasi yang kuat dengan dan kita berharap NKRI harga mati. Makaten jika saged kula aturaken ngapunten menawi wonten kira-kirune mati kula dhateng panjenengan kula akhiri Allahumma fi bil ummi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.